wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian Ma'rifatullah yang melanjutkan video yang pertama, yaitu pada hakikatnya ke dalam hati atau jiwa setiap manusia telah diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menimbang antara yang hak dan yang batil. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, pilihan yang hak ataupun yang batil. Surat Al-Balad ayat nomor 10. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, yaitu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Surat Asy-Syams ayat nomor 8. Dari ilham yang dihujamkan kepada hati atau qalbu manusia, maka lahirlah dalil akli, kebenaran berdasarkan akal qalbu manusia, cahaya nurani yang dengannya jiwa bisa mengetahui perkara-perkara yang penting dan fitrah. Orang-orang yang dapat mempergunakan akal dan qalbunya atau hatinya disebut dengan ulil albab. Ulil albab adalah kaum yang mengetahui atau orang-orang yang dapat memahami dan mengambil pelajaran dari petunjuknya berdasarkan karunia hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan ulil albab. Surat Al-Imran ayat nomor 7. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya ulil albab inilah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Surat Al-Baqarah ayat 269. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Surat Al-Fussilat ayat nomor 3. Maka bertanyalah kepada ahli zikir atau orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 43. Ulil albab atau ahli zikir atau orang yang mempunyai pengetahuan karena karunia hikmah dari Allah Ta'ala adalah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Al-Imran ayat 191. Ulil albab berasal dari kata lub atau hati, yakni mereka yang dapat memahami firman-Nya berdasarkan cahayanya atau petunjuknya yang diilhamkan ke dalam hati atau lub. Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan bahwa hati atau qalbu mempunyai 5 nama. Yang pertama yaitu disebut sadr, karena ia merupakan tempat terbitnya cahaya atau nurul Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah sama dengan mereka yang dibukakan sadrnya untuk Islam? Surat Az-Zumar ayat 22. Yang kedua yaitu disebut qalbu, karena ia merupakan tempat terbitnya keimanan. Hal ini sebagaimana firman-Nya, yaitu mereka itulah yang ditulis dalam hatinya terdapat keimanan. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Yang ketiga disebut fuad, karena ia merupakan tempat terbitnya ma'rifat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fuad tidak pernah mendustai apa-apa yang dilihatnya. Surat An-Najm ayat nomor 11. Yang keempat disebut lub, karena ia merupakan tempat terbitnya tauhid. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah ayat-ayat bagi ulil albab atau sang pemilik qalb. Surat Al-Imran ayat 190. Yang kelima yaitu disebut asy-syaghaf, karena hati merupakan tempat terbitnya rasa.
saling menyayangi dan mencintai sesama makhluk. Hal ini sebagaimana firman-Nya, sungguh ia, yang dimaksud adalah Zulaikha, telah dikuasai oleh rasa cinta yang membara. Surat Yusuf nomor atau ayat 30. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, telah kucipta seorang malaikat di dalam tubuh setiap anak keturunan Adam. Di dalam malaikat itu ada sodr, di dalam sodr itu ada qalb, di dalam qalb itu ada fuad, di dalam fuad itu ada syaguf, di dalam syaguf itu ada lub, di dalam lub itu ada sir, dan di dalam sir itu ada aku. Pada hakikatnya semua manusia telah menyaksikan Allah ketika mereka belum lahir ke alam dunia pada keadaan fitrah atau fitri sebelum panca inderanya berfungsi. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah ini aku Tuhanmu? Mereka pun menjawab, betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Surat Al-A'raf ayat 172. Setelah manusia terlahir ke alam dunia, maka mereka lupa akan kesaksian atau penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat atau kata insan yang artinya manusia adalah nisyan, artinya tidak tahu atau lupa. Fitrah manusia adalah bertuhan, mencari Allah, ingin kembali menyaksikan Allah. Syarat untuk menyaksikan Allah adalah fitrah, suci sebagaimana sebelum manusia lahir ke dunia ini. Syarat untuk dapat kembali menyaksikan Allah adalah berakhlak baik atau berakhlakul karimah. Allah Ta'ala yang selalu memberi petunjuk kepada manusia untuk dapat menyaksikannya kembali. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan dia mendapatimu sebagaimana seseorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surat At-Tuha ayat 7. Hal yang dimaksud seseorang yang bingung adalah kebingungan kehilangan arah untuk memperoleh kebenaran mutlak atau al-haqiqah al-mutlaqah yang tidak bisa dicapai oleh akal dan pikiran. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad SAW sebagai jalan untuk memimpin umat atau masyarakat jahiliyah yang tidak berakhlak baik atau terjangkit penyakit muram, minum minuman keras, membunuh, mencuri, main judi, makan riba, main perempuan dan lain sebagainya, untuk kembali menyaksikan Allah atau untuk menuju kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat. Asbabun nuzul, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Surat At-Tuha ayat nomor 5. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari ayahnya, dia berkata, telah ditampakkan kepada Rasulullah SAW sesuatu yang akan diberikan kepada umatnya tahap demi tahapan. Karena itu Rasulullah SAW merasa sangat bergembira. Lalu turunlah ayat ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, Baihaqi dan Tabrani. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.